Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan kelas R7C. Kami yang beranggotakan Alivia Fitrida Santi dengan NPM 2017 44500 Meliana Ratri Amanda dengan NPM 2017 44500 Lalu Triwidodo dengan NPM 2017 44500 Hafiz Ramadan dengan NPM 2017 44500 dan juga Nur Oktarina dengan NPM 2017 44500 pada pertemuan ini kami akan membahas tentang materi promodel dari mata kuliah simulasi komputer dengan bahasan yang awal yakni membahas tentang simulasi. Simulasi merupakan kegiatan meniru proses real yang disebut sistem dengan sebuah model untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Simulasi dengan komputer merupakan model dievaluasi secara numerik dan data dikumpulkan untuk mengestimasi karakteristik yang sebenarnya dari model. Selanjutnya, sistem adalah sekumpulan unsur dari suatu realitas yang terbatas yang menjadi objek telahan. Sistem bersifat relatif karena tergantung pada tujuan mempelajari sistem tersebut. Lalu, ada model. Model adalah penyederhanaan dari sistem dengan hanya memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting, serta mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tidak penting pada telaahan yang dilakukan. Selanjutnya membahas tentang promodel. Promodel di sini merupakan sebuah software simulasi yang berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Promodel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem yang nyata agar tampak lebih realistik. Hal-hal yang diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata, yaitu bagaimana sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, kerja resource, dan lintasan kerja. Dalam promodel, selama simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Oke, lanjut Alif ya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pertama saya akan membahas tentang proses core protector body atau bisa disebut proses pelindung transmisi. Langkah pertama, diklik build-nya, lalu kita pilih location. Setelah itu kita kasih icon apa saja. Ya, di sini namanya TW Sub Slide Plate. Selanjutnya boleh dikasih conveyor, ya, dikasih conveyor dengan capacity infinite. Selanjutnya ada full welding sub assembly. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap kedua, itu ada log 2, itu langkah dia mau berjalan entitasnya. Sini kita masukin conveyor-nya. Kita masuk sini, klik. Langkah keempatnya itu ada TW assembling radiator guard. Dan nanti di sini akan dioperasionalkan. Lanjut untuk tahap yang ketiga itu ada log 3 perjalanan. Jadi sini entitasnya
Setelah itu ada full white radiator. Sini nanti juga bakalan diproses radiatornya. Lalu ada log ketiga, log keempat. Di sini kita menggunakan capability-nya infinite. Kita klik di sini infinite, bisa diketik INF juga bisa, infinite juga bisa. Infinite. Oke, infinite ini hanya untuk yang berjalan langkah-langkah ini, 1, log 2, log 3. Kita masukin di sini infinite. Nah, setelah itu tahap yang terakhir itu ada radiator full assembly. Ini dimasukin, ini terserah masukinnya di grafiknya yang mana aja, yang penting ada grafik-grafiknya ini nih. Kita masukin sini, saw juga boleh masukin. Oke, setelah itu ada yang keduanya tuh tahap entitas. Entitasnya di sini kita ketahui ada radiatornya. Radiator ini akan berjalan nanti. Bagaimana prosesnya itu berjalan dari awal tahap pertama sampai akhir. Di sini kita akan gedein dulu ya. Gedein dulu biar nanti di simulasinya bakalan ada gambarnya kelihatan. Di sini kita menggunakan radiator core protector board dengan speednya itu 50. Oke, ini tim satu set tim sterisnya nggak apa-apa, nggak usah diubah. Setelah itu masuk ke rivalnya itu sama. Di sini entitasnya itu kita masukkan radiator core-nya. Location-nya TW sub yang ini. Di sini quality edge-nya kita masukin 1 aja karena beraknya 1. Terus di sini masih tab. Ya, first time-nya itu 0. Occurrence-nya INF. Frekuensinya 1. Selanjutnya kita ke tahap processing. Tahap ini sama seperti yang tadi, entitasnya itu radiator. Kita masukin radiator di sini. Oke, aplikasinya kemana? Tahap pertama itu ada di TW, setelah itu diproses. Nah, di sini yang membedakan itu ada operasionalnya. Operasional di sini kita menggunakan waktu durasi. Proses durasinya itu di sini kita menggunakan di sini rumusnya white E yang sudah saya ketik ini. Gimana caranya untuk menentukan bahasa pemrogramannya itu, kita bisa klik compile. Oke, sukses berarti pembahasan, sukses juga. Setelah itu kita ke output, mempercepatnya langsung kita enter aja. Proses keduanya itu sama seperti ke tadi di langkah pertama. Ada radiator protector boardnya ini. Itu lokasinya kemana? Lokasinya itu ada di log 1 ini, jalan dari sini menuju ke sini. Sama outputnya radiator juga full. Nah, identitasnya ini mau kemana? Dari log 1 ini mau ke full white sub assembling. Nah, setelah itu tahap ketiga. Di tahap ketiga dari sini full white sub assembling ini kita klik aja lokasi di sini. Klik ini, klik 1, oke. Nah, di sini juga mempunyai durasi. Durasinya itu ada di sini ditentukan ada 1,26 menit. Satuannya menit. Jadi white ini rumusnya. Sini kita masukin aja buka kurung 1,26 menit. Seperti kayak tadi, masukin juga bahasa pemrograman. Oke, lanjut ke 3, yaitu proses. Di sini proses dari log 2 ini diproses setelah selesai radiator board. Sama sekarang di sini tidak
menggunakan mutasi. Kita masuk ke tahap selanjutnya aja. Yang tahap selanjutnya itu ada lokasinya, itu ada radiator guard. Oke, lanjut ke 3. Di sini langkahnya itu ada outputnya, ada radiator core, protector guard, identitasnya full wide radiator, jalan mau ke sini. Rollnya first one karena dia satu arah. Lanjut ke tahap berikutnya itu ada full wide radiator. Full wide radiator di sini mempunyai operasional waktu prosesnya itu, waktu tunggunya untuk proses ini mencapai 1,14 menit. Di sini akan diproses nanti selanjutnya. Outputnya ini ada sama, outputnya ini radiator juga, identitasnya ke log 4. Log 4 ini berjalan. Terus rollnya ini first one karena di satu arah. Lanjut ke proses selanjutnya. Di sini masih ke log 4, di sini jalan untuk menuju ke sini. Kita nggak jelasin, jadi di sini ada outputnya aja. Outputnya itu sama radiator karena dia mau ke radiator full ascending di tahap yang terakhir. Rule itu pertama sama. Tahap yang terakhir itu ada radiator full assembling. Radiator full assembling di sini lokasinya di sini ya. Punya ukuran white E-nya itu 1,22 mil dengan identitasnya itu exit. Udah, mungkin cukup sekian penjelasan dari model kelompok kami. Selanjutnya bisa kita simulasikan. Kita di sini di optionin dulu. Di sini kita menentukan runtime-nya, waktunya itu 8, runtime-nya itu 8, satuannya 8 jam. Kita klik 8 jam. Oke. Kita oke dulu setting. Baru ke setting, kita ke simulasi lagi. Dan run proses terakhir. Nah, di sini bagaimana bisa dilihat identitasnya berjalan. Setelah itu kita save. Tunggu beberapa menit lagi. Tunggu aja. Sembari menunggu ngopi bisa. Sembari kalau punya cemilan juga boleh keluarin. Nah, ini ada outputnya, hasil dari simulasi permodel yang kita kerjakan tadi. Oke, cukup. Lagi ya, Bun. Kita dulu suruh. Kita lihat untuk langkah pertama, kalau udah menentukan output ini, kita klik type out untuk menentukan grup summary. Nah, lokasinya di sini kita tentukan. Bisa dilihat dari schedule tab-nya dia dari awal TWS ini sampai dengan utilitasnya. Nanti di sini kita cara pengerjaannya bisa di screenshot saja. Kalau untuk tugas model yang sudah. Lalu yang kedua itu ada bahasa pemrograman. Ini kita lihat, klik aja, balik lagi ke menu, klik file, itu view text. Nah, di sini ada bahasa pemrograman dari bisa dilihat dari sampai ke bawah. Nah, ini radiatornya speednya 50. Oke.
Mungkin cukup sekian penjelasan promodel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.